wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala ba'du. Bapak Haji Ade Sufiana, Ketua RW 02, Bapak Haji Agus Rana, tokoh masyarakat kita, orang tua kami Bapak Haji Madlia, Bapak Haji Ishak, Insinyur Muhammad Sokib, Bapak Haji Hariri, Bapak Haji Yayan, Bapak Amil Abdul Latif, Bapak Haji Anen, Bapak Haji Omang, Bapak Haji Anim, Koordinator acara Bapak Haji Ilan Maulana, pimpinan Ormas, rekan-rekan Banser, BPPKB, Linmas, Pokdar Jatiuwung, Pemuda Pancasila, dan para tokoh yang lainnya yang mohon maaf nggak kesebut namanya karena segini doang yang ditulisin namanya. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap jamaah yang hadir, para ibu, bapak, hadirin, hadirat, jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan merajut kebersamaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah dengan hikmah maulid meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, untuk membangun masyarakat yang lebih berkah dan beradab. KP titik Pabuaran Kel titik Manis Jaya ke titik Jatiuwung Kota Tangerang 26 Oktober 2024. Tuh baca diri dah di belakang. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua mendapat barokah. Amin ya robbal. Abang Son, efeknya turunin dikit bang, jadi suara asli aja. Coba tes 1, halo, halo, cek 1, suara asli aja, cek 1, halo, dah danta. Alhamdulillah, puji syukur malam ini kita bisa hadir dan kumpul memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini merupakan salah satu bentuk manusia yang sangat paripurna. Beliau Rasul dijadikan oleh Allah sebagai uswah. Rasulullah Nabi kita Muhammad yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Beliau Rasul gelarnya itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul penghulunya para nabi dan Rasul. Nabi kita Muhammad udah dijamin oleh Allah masuk ke surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Dosa-dosa Rasulullah yang lalu yang akan datang udah dihapus, diusek, ditipek, digebeng, udah nggak ada. Maka beliau dijuluki Basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Bicara manusiawi, Rasulullah dengan kita sama teh, sama. Mana buktinya? Rasulullah keringetan, kita juga keringetan bang, sama keringet. Cuma beda kualitas keringet Rasulullah dengan keringet kita. Rasulullah keringetnya bau minyak kasturi. Kalau keringet kita rasain sendiri. Ya bu, ya bu. Maka julukan Rasulullah itu ya miski wal tibi. Rasulullah bau badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot.
lain nama kita. Laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Maka beliau Rasul punya istri Siti Aisyah bang. Kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dielapin sama Siti Aisyah. Habis dielap diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, tarik aja sini bang, minyak misik bang, rasain bau perengus loh kok. Nih. Bicara manusiawinya sama, Rasulullah beludah, kita juga beludah kok, sama, cuma beda ludahnya Nabi sama ludah kita. Ludah Rasulullah jadi obat, ludah kita ngerasain dah. Mana bukti Rasulullah ludahnya jadi obat? Ini ada cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di Jati Uwung doang nih saya ngomong. Di Pabuaran doang nih, jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia nih. Kenapa Rasulullah ludahnya jadi obat? Saat Rasulullah mau hijrah bu, dari Mekah ke Madinah, Rasulullah rumahnya di pagar betis, dikepung sama kafir Quraisy. Di rumah Rasulullah 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali kau gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh, jawabannya mantep ibu. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya Sayyidina Ali. Itu anak muda soleh namanya. Coba anak muda pinter, enggak begitu. Ali gantiin tempat tidur gue ya, ntar mau yang dibunuh kan lu. Jangan saya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau anak pinter, bener bu. Sayyidina Ali anak muda yang soleh, Rasulullah digantikan tempat tidurnya oleh Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Keluar rumah dikejar-kejar sama kafir Quraisy, dipepet terus Rasulullah sampai kilometer 50. Belum ada ya, ini mulai kelempengan aja. Bu, Rasulullah mampir di rest area. Ada rest areanya bang, namanya Goa Thur. Sebelum masuk goa, Sayyidina Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk dulu dah. Kenapa? Saya duluan yang masuk, saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Entar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener bu, Sayyidina Abu Bakar masuk duluan ke goa, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya diantup kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking Pabuaran. No Arab apa sih yang gede? Bu, sakit bengkak mukanya pucet. Sayyidina Abu Bakar nggak ngomong bang, diem aja. Kan ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya enggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan kau sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak sedih juga. Tapi kenapa muka pucat begitu? Tangan ini ya Rasul. Ngapa tangan? Diantup kalajengking. Ngapa enggak komen? Komen. Ngomong dong. Sini Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Doa mikinan bengkak bu. Bener. Nih basyarun lakal basyari. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang cinta terhadap umatnya dunia dan akhirat. Nih yang kita peringati kelahirannya. Maka temanya dengan hikmah maulid menteladani akhlak Nabi Muhammad. Bicara akhlak, kemuliaannya jelas semua di dalam rawi kita baca. Tadi anak-anak hadroh udah baca. Mana tim hadroh? Udah pulang? Masih di belakang, Bo. Lagi ngerokok. Tuh anak-anak hadroh luar biasa. Jangan macem-macem sama anak hadroh bang. Hadroh itu bu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah.
Ketika anak hadro baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Rasulullah hadir Bu di tengah-tengah kita Bang, diiringi dengan aroma wangi-wangian, dengan bukhur, dengan gahru. Masya Allah hadir Rasulullah di tengah-tengah kita. Dengan kita marhabanan, yang megang bass itu anak hadro, semangat nabuhnya Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Luar biasa Bu. Pokoknya ibu kalau punya anak perawan didemenin anak hadro kasih aja. Anak ibu pokoknya aman, terjaga. Ada yang nyolek dikit langsung digampar sama dia. Tahu sendiri kan kehafalan semua tangannya Bu. Melintir ditabok sama anak hadro. Masya Allah luar biasa sejarah yang dibaca di Rawi. Maka di Rawi dikatakan sallu alaih gitu apa po, tega banget dah Bu. Dulu Bang sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua. Maka diajarkanlah kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, Tok pelajarin ya kitab Taurat nih sampai khatam total, illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin, apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya simpen Bu. Bocah dulu menurut ya kan. Kalau kata bapaknya jangan-jangan, kalau kata orang tuanya jangan-jangan, nurut. Dulu kita masih kecil dipelototin sama emak sama bapak, takut Bang, nunduk kita, bener. Bocah sekarang jangan kan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan bapaknya jelongok. Ngapa lu Pak? Ngapa lu Pak? Habis dikata-kata kita. Bu falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal, Yasar meninggal dunia, kotak dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, enggak meleset acan-acan. Prediksinya tepat Bang. Nabi lahir kenyataan, cerita sama kenyataan sama. Enggak beda, prediksinya tepat, lain sama prediksi kita. Prediksi kita sering meleset. Ada bapak-bapak sombong banget, bininya bunting 9 bulan, lagi ngomong aja sama teman-temannya, lu liatin bini gua nih, ntar kalau lahiran anak gua pasti kulitnya putih bersih dah, emak bapaknya putih, pas keluar lutung. Prediksinya meleset kok. Bininya ngidam demen orang negro. Ibu, Masya Allah, Nabi cerita sama kenyataan sama, tuh hebatnya Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Kenapa? Waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, malaikat protes Bu. Seluruh malaikat protes sama Allah, ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia, manusia kan perusak. So tahu banget Bang, malaikat orangnya belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, gitu apa po? Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, selawat pakai disuruh najong dah Bu. Ketika nurnya Nabi kita diciptakan oleh Allah, malaikat heran, malaikat kagum, sampai bertanya malaikat, kila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam, nurnya yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Adam Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo, nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam, kila huwa Nuh, apakah ini nurnya Nabi Nuh yang kau ciptakan ya Rob? Bukan juga, kata Allah.
Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, Nabi Nuh perahunya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh, makanya kampung kita kalau pengen nggak kebanjiran, kalau pengen nggak kelebu, amalin amalan Nabi Nuh. Apa amalannya? Di antaranya yang diamalkan Rasulullah, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh amalan Nabi Nuh. Kalau orang miskin yang ngundang, buru-buru datang. Kalau orang miskin yang ngundang, buru-buru datang. Kalau orang miskin yang ngundang. Ini kadang-kadang kan pada terbalik kita ya Bu. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, ber-1000 dibuat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Aki-aki penglentuk lama amat, makannya enak-enak orang kaya. Giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar, udah la kelar ya. Dia pikir beseknya kuntet, palingnya dalamnya keluar negeri sama bihunnya kan. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa Nabi kita. Malaikat nanya lagi, bang, nggak sampai situ. Kila huwa Ibrahim, kalau bukan Nabi Nuh, apakah ini nurnya Nabi Ibrahim ya Rob yang kau ciptain? Kata Allah juga bukan. Justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh, makanya Nabi Ibrahim kok bilang pas mau dibakar tuh, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Saat itu sedunia api kagak ada yang panas kok, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam enggak matang-matang, apinya enggak panas. Maka nih ayat boleh diamalin buat ibu-ibu. Nih ibu-ibu yang depan kompor yang sering masak, baca nih ayat. Cuman ganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah, depan kompor baca ya naru kuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah. Bu, melepuh dah Bu. Beda sama Nabi Ibrahim, Masya Allah. Zainal Anbiya. Yang kedua, yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh nggak demen sama kita ibu. Siapa juga musuh kita nggak demen, ya kan? Orang musuh, bener kan? Musuh di mana-mana nggak demen sama kita, tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis. Iya, iblis gitu. Bu, dulu sebelum Nabi lahir bang, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Masih ada apa enggak ya? Udah nggak ada kali ya. Dibohong-bohongin kita sama pemburu hantu. Nangkap jin bertiga, dimasukin ke botol, dia tekep, cuk. Bu, temennya yang 2 belakang dorong-dorong. Iya. Lah udah ditekep masih didorong aja. Ya Bu, tuh. Nih Suad bin Qorib jinnya banyak banget Bu. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca sholawat. Busyra lana nilnal muna zadal ana wa falhana. Jin selawatan semua po, Masya Allah. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin orangnya belum ada. Masya Allah, Nabi mau lahir jin pada solawatan. Maka manusia kalau nggak demen mauludan, nggak demen solawatan, itu makhluk lebih jelek daripada jin. Dia teman agak gerandong, genderuwo, bebegi, kuntilanak, ya kan Bu, sundul bolong rombongan dia tuh yo. Nggak demen mulid, inajong banget. Nabi lahir Bu, sajidan syakiron hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud,
beliau mengucap Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrotau wa asila. Balik lagi celentang, bayi baru lahir bisa ngomong. Kalau di buaran nih bayi lahir bisa ngomong, geger sedunia po, viral bener. Rasulullah luar biasa. Maka jin aja pada sholawatan. Makanya nih Masya Allah luar biasa. Syiar Islam di Indonesia negeri kita masih mantep luar biasa. Masuk Rabiul Awal semuanya masjid, musola, majelis taklim bikin peringatan maulid, solawat yang diagungkan, kantor-kantor bikin maulid, instansi pemerintah bikin maulid, pasar-pasar bikin maulid bu, sekolahan, yayasan, pendidikan semuanya pada bikin maulid, pasar aja bikin maulid, semua pedagang kumpul jadi satu bikin maulid, diagungkan solawat luar biasa. Masuk ke medsos, lihat di media sosial, TikTok isinya selawatan, ya kan, capcut isinya selawat, ada semua tuh. Makanya download bu, empok agak ngerti sih download tuh, selawat isinya, status WA semuanya isinya selawatan semuanya, sampai tukang tahu bulat keliling kampung ganti lagunya lagu selawat. Biasanya kan tahu bulat dia cuma jualan biasa aja kan, tahu bulat digoreng dadakan 500-an wow begitu kan. Juga ganti pakai lagu sholawat, tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget semuanya, tahu bulat 500. Biarin bang, kita kerjain nenek-nenek. Anget-anget sekali lagi, tahu yang kompak digoreng 500-an mantap. Pakai selawat dong. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu hammin hammana ya hunu bismika ya azim, tahu bulat digoreng seru nih, tusan anget. Nenek-nenek yang kagak tadi doyan jadi doyan dia. Akhirnya jebeli, tahu sendiri kan nenek-nenek udah metik semua nggak ada giginya. Jebeli tahu bulat ditaruh di mulut, di kolom doang, dioper ke kanan, dioper ke kiri, oper doang dia. Cucunya nyeletuk, telenek, kelolodan bu. Selawat yang dibaca, selawat, jin aja selawatan, selawat. Iya nyaut apa gitu, iya gitu, susah banget ibu nyaut, iya bu, najong banget dah. Bu Pak Ustadz, saya ini lagi halangan, lagi head, boleh nggak baca selawat? Boleh, walaupun kita lagi halangan, lagi head, tetap berpahala baca selawat. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca solawat tetap berpahala. Bahkan baca solawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala po. Tuh hebatnya solawat. Amalan yang nggak ada di hijabnya langsung diterima oleh Allah. Selawat, embat, lawat, masak, nyuci, goreng tempe, selawat, embat aja sambil ngulek sambal. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Halus tuh sambal, sedap dimakannya ya kan bu.
Iyalah goreng tempe ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Keenakan selawatan tempenya angus. Pas lagi makan lakinya marah-marah, malu ngapa tempe angus, gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan. Iya bang, mari gue makan tuh neng, hitung-hitung gue makan tempe selawat. Nggak jadi berantem bang, adem enak lah. Makanya kalau selawatan jadi adem kita, tenang po. Biar kata kita kesel sama laki nih, selawatan jadi adem. Ayo berantem bang, gue kesel sama lu dari kemarin, masih uang belanja kurang mulu. Tapi sebelum berantem selawatan dulu. Suami kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun, Komarun, Komarun sidina Nabi, Komarun. Nggak marah, lakinya bengong aja. Bininya namanya Rodia, dibalikin malah lakinya, Rodia ya dawal ayana. Bininya ngomong ya Toibah Rodia. Nggak jadi berantem, enak bu. Itu jadi lomba marawis. Ini kadang-kadang aneh, emak-emak sekarang masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gede sama laki nyanyi mulu. Laki nggak pulang-pulang kesel gara-gara sebotol minuman, dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang, yang penting botol katanya. Kalau lagi kumpul-kumpul jangan bekal. Nggak apal, syairnya nggak apal, pusing karena lakinya tambah kesel, habis kompor ternyata tendangin. Ya Allah bu, selawat bikin adem. Alhamdulillah. Nanti kita dikumpulin di padang mahsyar semuanya, hari kebangkitan tiba. Masya Allah. Ini ada cerita bu nih, ini cerita lagi nih. 2 kali cerita saya di sini. Bu, nanti bang, ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati. Tinggal Allah sendirian po, kagak ada yang hidup, Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Kata Rasulullah, Jibril, kalau ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Nggak apa-apa gue diinjak di bawah, yang penting lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas ingat dong sama yang di bawah. Hadiah di atas banyak itu, bawa turun, kita pecah rame-rame. Kan banyak itu anggaran di atas, kucurin dong ya bu, 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 ya bu. Iyalah. Kadang-kadang udah nyampe di atas, habis semua dimakan mau dia. Oh, bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, sampai kabel telepon dimakan juga, najong banget ya po. Habis panci-panci aja krepus semua. Ih, sial dangkalan banget dah. Mentang-mentang udah jadi genteng, lupa sama tiang. Ya kan, ya kan, ya kan. Nggak boleh dong mentang-mentang genteng pakai ngomong, tiang lu mah enak di bawah, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Gua nih di atas, hujan kehujanan, panas kepanasan, kadang bocah bangor gua ditimpukin, makanya pecah gua, kata genteng. Tapi kan tiang bisa ngomong, genteng lu jangan ngomong sembarangan lu bisa di atas kan gara-gara gua di bawah yang nopang lu. Kalau gua miring jatuh lu, teng. Ya kan bu? Maka kita menghimbau kepada para genteng biar ingat sama tiang. Makanya Nabi keluar kok dari sorga nengokin kita, luar biasa. Baru manusia dihidupkan semua. 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 Baru manusia dihidup
Dari zaman Nabi Adam sampai datang kiamat dihidupkan kembali. Hari kebangkitan tiba. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat hidup lagi. Kita semua ibu dibangkitkan oleh Allah. Masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, apalagi laki gak kenal bini. Matahari sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati gak bawa air. Nyari air kemana di sono bang? Ayo caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air, nggak ada. Alfamart, Indomaret udah nutup di sono, apalagi galon isi ulang kagak nemu, nggak ada. Yang disediakan oleh Allah buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Apa yang disediain? Hauduka Sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediain? Telaga Kautsar. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Silakan diminum, airnya sudah tersedia. Alhamdulillah, bisa juga minum, nyari akal muter kemana dulu. Alhamdulillah enak nih, bening banget tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sariawan emang saya ini. Alhamdulillah. Susu. Alhamdulillah. Terima kasih panitia karena sudah memberikan saya susu. Karena susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Itu kata bapak saya. Sebab bayi laki dengan bayi perempuan berbeda cara nyusunya. Kalau perempuan nyusunya bayi perempuan 2 tahun doang. Kalau bayi laki nyusunya 50 tahun masih nyusu, Bu. Pokoknya makanya jangan kaget kalau aki-aki banyak aman. Alhamdulillah. Manis mana rada encer ini. Ya Allah, mana ada semutnya lagi. Waduh, jangan-jangan boleh ngocakin ini kalau ngomong. Ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak, punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Bu, Nabi Adam bang dosanya 1, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Model kayak kita, dosa banyak pengen masuk, kan kagak nyeklek urusan. Ya kan? Nabi Adam dosanya 1, makan buah khuldi, itu pun dirayu-rayu sama Ibu Hawa. Apa kata Ibu Hawa? Ayo ayang beb, mam dong tayang, buah khuldinya mam. Tuh, akhirnya Nabi Adam makan kerayu-rayu. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan, kalau kena godaan perempuan teklok bang, kita kalah. Nabi Adam aja kegoda, akhirnya dimakan sama Nabi Adam, nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki, bapak-bapak kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin aja, bang ini buah khuldi ya. Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher lagi, nyangkutnya langsung di dada. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkutnya di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah, anak nangis minta tetein, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, mimi lah, ribet pokoknya ribet. Nyampe di dada terbelah 2. Alhamdulillah. Tuh, abang kalau nggak percaya ntar pulang pegang aja, abang punya bini abang, bisikin pelan-pelan, neng ini buah khuldi ya. Bukan bang, ini paya Arab. Bu, tawa aja udah tawa. Ngapain salah ngundang penceramah, Ustadz PA diundang. Ya kan sampai di dada terbelah 2. Alhamdulillah bu, bersyukur terbelah 2. Kalau 1 doang lah kayak tumor. Tuh, Nabi Adam gak sanggup nolongin. Duduk dong bocah, duduk apa ya, duduk. Ya duduk.
Jangan ada yang pada berdiri, duduk. Duduk, gak enak, ada saingan gua. Bu, maklum ya yang namanya bocah bang ya, bocah kan bukan orang. Bah, marah saya nelpon panitia, buktinya Pak Ustadz acara udah mulain belum? Belum Pak Ustadz, belum mulain. Oh, orang udah banyak belum itu? Belum Pak Ustadz, baru bocah doang. Tuh, berarti kan bocah bukan orang. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Kata Nabi Adam, jangan mau gua dah, datang aja no ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia mau orang Jawara. Ngadep kita ke Nabi Nuh, rame-rame bang minta pertolongan. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh, nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet urusan tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak gak bisa. Tuh si Kanan gua ajak naik ketek, yang gak mau, dia mauan kelebu ngikutin orang kafir. Datang aja ke Ibrahim. Nuh, Ibrahim bisa nolongin kali, dia mah Khalilullah, kekasihnya Allah. Rame-rame ngadep kita ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh dadah aja, jangan sama gua, pokoknya jangan minta tolong sama gua dah. Kata gua jangan. Gua juga punya dosa, seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bu, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita bang, saban hari bohong mulu, kagak nangis nyengir mulu. Apalagi yang tukang bohongin rakyat. Ya kan bu ya, ya bu ya. Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin. Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin. Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua, coba datang ke Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Rame-rame ke Nabi Isa. Nabi Isa tolongin apa? Nabi Isa dari jauh udah dadah aja, jangan sama gua. Gua Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak punya bini, jomblo pok, nggak kawin. Makanya umatnya ikut-ikutan, nggak kawin juga. Itu dikira ajaran tuh, ajaran Nabi Isa. Tuh pastur nggak kawin, dia ngikutin Nabi Isa. Kalau kita kan sayang ya, punya perabotan nggak dipakai. Wah, ya Allah, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang sanggup nolongin kita, baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah ibu sujud di hadapan Allah. Apa kata Allah? Muhammad, angkat kepalamu, minta, ngomong apa? Ya Rabb, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya ya Rabb. Ya Rabb, izinkan saya. Rasulullah manggil-manggil kita di padang mahsyar. Ummati analaha, ummati ta'ali, umatku sini, umatku kesini, kemari, buruan, kemari sayang. Ya Allah, alhamdulillah. Tuh Nabi manggil-manggil kita. Cuma yang dipanggil di hari kiamat enggak sembarangan orang. Ada tandanya lah, enak aja lah, ada mereknya. Mereknya apa? Rasulullah sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering masa wudu doang nggak sembahyang. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Walau di dunia dikasih kulit hitam, nanti di akhirat kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, tapi sering kena air wudu. Nih luar biasa kemuliaan akhlak Rasulullah, sayang dan cintanya terhadap umat dunia akhirat. Apa salah satu kemuliaannya? Di rawi kita baca nih akhlak Rasulullah, kita teladani. Al Imam Syekh Ja'far Al Barzanji mengutip dalam, ada kan di rawi,
Rasulullah orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadhu, rendah hati. Nabi orangnya pemalu, Bu. Mana buktinya, Bang? Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kencang, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa malu? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis, tibang betis. Ini sekarang orang urat malunya udah banyak yang putus. Udah nenek-nenek pikirannya di mana tau, naik motor Mio, pakai celana wahai kencang buat sekebut, pakai kirain knalpot racing, kulit ketiup angin, najong banget ya Allah. Pakai baju ketek ngablak, Allah pusar ke atas kagak, ke bawah kagak tuh kaos, ya Allah, rambut merah kayak belada jonggol, najong banget dah. Ya kan, banyak kan begitu, po. Jagain, po, amalan laki-laki nih. Kita nih orang laki, bapak-bapak, amalan bisa rusak gara-gara ngelihat kelakuan empo pakai pakaian begitu. Jangan laki mulu disalahin. Dasar laki buaya darat. Lu lobangnya. Ya kan, Bang. Iyalah, makanya disuruh pakai jil. Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang model gamis, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek kudungannya bagus, hijabnya mantap, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Ya kan? Iya, maka disuruh pakai jilbab. Nabi betisnya kelihatan, malu. Pak Ustadz, anak saya suruh pakai jilbab nggak mau dia. Lah emang kenapa, Bu? Kan anak saya laki. PA juga mbak. Bu, Nabi orangnya sangat pemalu, syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Nabi udah dijamin masuk surga, tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, nggak sombong. Model kayak kita aneh sekarang, masya Allah, pangkat baru tibang jadi bini RT, belagu banget. Ih, tajong amit-amit dah. Bukan RT sini, bukan RT sini, di sono, di luar negeri lah, di luar negeri, luarnya lagi dah. Ya Allah, kita baru kaya dikit aja udah sombong, bener, Bu? Padahal kaya, pangkat, harta, jabatan, kedudukan itu kan titipan. Apa yang mesti disombongin? Bener, kalau Allah mau ambil kapan aja bisa. Mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Nih kuntilanak kali. Dipanggil gak nengok, ya kan udah kaya, sombong, pelit lagi, najong dah. Makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, dia pakai pelit-pelit, Bu, sama orang miskin pelit, sama anak yatim pelit, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, aja berobat kena gula, liver, jantung, stroke, ya kan. Iya, akhirnya mati enggak, hidup enggak, nangkrak aja di atas balai. Ya Allah, mati enggak, hidup enggak, kayak jadi kembang balai. Makan disuapin, cebok dicebokin, asal pagi 7:30 di kursi roda, didorong, dijemur sama anaknya, 8:30 dimasukin, besok begitu lagi, jemur lagi 7:30, 8:30 masukin lagi, anaknya jemur 7:30, lupa ngangkat, main game aja anaknya, ya Allah, main HP, pas 11:30 baru ingat, ya Allah, bapak belum dimasukin, akhir bapaknya kering, pok kaku, ulen jadinya. Ya Allah, makanya jangan sombong, kaya, harta, jabatan, pangkat, kedudukan. Lagian apa yang disombongin sih? Ayo dah, Bu. Bu, Bang, kita lahir ke dunia bawa apa, ayo? Enggak bawa apa-apa. Lahir ke dunia kita dalam keadaan telanjang, bener? Lahir ke dunia dibantuin sama orang, baju dipakai nama orang, nama yang kita punya dinamain nama orang, bener kan? Apa yang mesti disombongin? Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang?
Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Ya Allah, judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Disindir kita, Bu, makanya jangan sombong. Apa sih yang mesti kita sombongin? Anggota tubuh kita, Bang, yang paling terhormat kepala. Bener, Bu? Nih kepala anggota tubuh yang terhormat nih. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang, ya kan? Maka kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang Pabuaran KTP-nya gambar dengkul? Nggak ada. Kepala kita anggota tubuh paling terhormat, Ibu. Tapi ketika sujud dalam sholat, lihat Bang, perhatiin kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat dalam sujud. Padahal kita tahu isinya pantat apaan. Ya kan, ya kan? Nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Yang disebut kaya ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut pejabat ada rakyat. Nggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat. Disebut atasan ada bawahan. Coba-coba Ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya. Ayo. Nih kita saling perlu. Rasulullah pangkat tinggi nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin nggak pernah marah. Bahkan Rasulullah lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Marah Ibu? Nggak marah kok. Yang marah malaikat Jibril, datang nyamperin Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah ditimpukin berdarah jidatmu? Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril. Emang apa sih, Man? Ini kalau bahasa kita. Dikasih tawaran gak mau, jangan Jibril, saya kan dakwah jangka panjang. Kalau ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, terus saya tungguin anaknya, siapa tahu anaknya beriman. Jibril kesel Bang, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong anak kampret, bapaknya nyolong anaknya nyopet. Lah fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh bocah, tibanin aja Jabal Uhud. Jangan dong Jibril, kalau anaknya belum beriman ntar saya tungguin cucunya, siapa tahu cucunya beriman. Jibril, Masya Allah Bu, begitu mulianya akhlak Rasulullah. Mau apa sekarang kau Muhammad? Saya mau doain aja Jibril yang nimpukin saya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Kalau model kita digituin bagaimana rasanya Po? Ayo dah. Umpama nih, mau umpama nih, ini umpama nih, misal nih kan direkam nih pakai kamera nih. Ini umpama direkam nih. Nih direkam nih, umpama ini Mak, umpama. Tile lagi ceramah nih umpama, terus lagi ceramah ditimpukin pakai batu, berdarah jidat saya. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran. Apa kata Jibril? Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin aja semua. Itu itu umpama. Masa iya Jibril datang sama saya? Bener Bu? Beda. Sabarnya luar biasa Rasulullah. Jadi orang-orang yang sabar, dihina, dibully, antepin aja Bu. Apalagi sekarang mulut netizen rame, ya kan? Ya kan Ibu? Para deterjen belagu banget komennya, ya kan? Ya kan? Kuping kita cuma 2, mulut orang terlalu banyak. Yang ngapain? Jangan didengerin, cukup tutup
Orang sekarang banyak yang pada kepo, ya kan? Sabar. Rasulullah orangnya dikatain dihina nggak marah. Apalagi kemuliaan akhlaknya, wa yuhibbul fuqara wal masakina wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu orangnya demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin sayang, cinta, demen ibu. Makanya jangan macam-macam sama orang miskin. Jeritan batin fakir miskin langsung didengar oleh Allah. Nabi saking cintanya dengan orang miskin berdoa. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ja'alni. Kita baca. Pernah empau baca doa begitu? Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Pernah begitu? Ya, kita mah bu nggak pakai doa begitu, emang udah turunan. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan kita. Ya Allah, lengket banget miskin sama kita. Kadang-kadang dihina mulu jadi orang miskin, ya kan? Pemerintah ngasih sumbangan raskin, loh, kan itu penghinaan bang sebenarnya. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Orang mah ganti dong, jangan gituan istilahnya, ya kan bu ya. Lah orang kaya makan raskin kan kagak pantas. Orang kaya beda dong berasnya, raskai. Jangan makan beras orang miskin, ya kan? Masya Allah gak enak kok dihina. Alhamdulillah nih saya, engkong, kakek, nenek, emak, bapak bukan turunan orang miskin. Alhamdulillah. Pakir. Kalau miskin masih mendingan bang, pakir keblangsak pisan. Ya Allah, zaman susah nggak enak bang lurah. Ya Allah, emak anaknya 13 yang hidup, yang mati banyak banget kata dia. Ada yang keguguran 13 pok, makan susah, nasi sepiring, anak 13. Emak langsung nyari daun mengkudu. Itu daun mengkudu diirisin sama dia sampai 3 bakul bu. Akhirnya tuh nasi keurug sama mengkudu, digoreng jadi satu, makan berebut. Sampai sekarang alhamdulillah hidup. Nggak enak jadi orang susah. Saudara 13 pok, semuanya cewek, saya doang laki. Ya Allah, sekarang tinggal 5. Baik yang mati udah, asal makan berebut keinjak atu mati. Saking susahnya makan berebut, ada yang serakah buat makan kelolodan kok mati. Masya Allah, emak emang subur banget kan. Orang tua dulu subur-subur dia mak. Anaknya yang pada keguguran aja banyak yang hidup 13. Lah setahun atuh bu, brol gampang banget beranaknya kayak kucing emak. Ya Allah, subur banget orang tua dulu. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah pok, digantung depan pintu rumah. Emak lewat ketetesan bunting tuh. Saking suburnya bang, Masya Allah. Nggak enak jadi orang miskin, susah. Kalau ingat itu bu rasanya sedih. Emak punya telur 2 biji di dadar sampai tipis banget, anak banyak 13. Pas kita makan nggak berasa telur bu, yalah berasa minyak doang di bibir. Ya Allah, ngena sedih. Apalagi makan dagingnya nggak pernah bu ngarepin ada yang mati doang di kampung. Asal ada yang mati di kampung nih, alhamdulillah sekeluarga girang. Nah tahlilan nih, lo ngikut tahlilan ya, nyong ikut sono, nyong ikut bapak. Saya kan pulang dikasih besek, dapat bu 7 hari kan, malam ke-7 dapat besek, dagingnya sekepel. Dipegangin sama emak, jangan berebut. Sini emak yang megang ya, jangan berebut. Emak yang ngatur, lu duduk, lu yang ngalah duduk, yang gede yang ngalah. Ntar emak yang bagi, dipocelin emak sejuring. Ya Allah, pas kita makan gak berasa daging kok, berasa kecap doang. Sedih, ngenes, nggak enak jadi orang susah. Pernah sampai ngerasain bu, sampai 4 bulan gak pernah makan daging, nggak ada yang mati di kampung. Sedih banget. Adik saya nanya sama bapak saya, pak emang nggak ada yang mati apa begitu. Adik saya pakai nanya begitu, bapak nyaut ntar kali neng sore-sorean begitu kata bapak. Alhamdulillah bang, orang tua manjur banget mulutnya. Pas maghrib diumumin di musola, marbot ketiban beduk mati, tahlil lagi masih gitunya. Ya Allah, Nabi demen sama orang miskin tuh. Nabi demen sama orang miskin. Nabi demen duduk bareng, apa sih po tahu?
duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin sakit. Ya Allah, makanya sunnah nengokin orang sakit, sunnah nengokin orang sakit. Bu, datang tetangga sakit tengokin, tetangga dirawat di rumah sakit tengokin, mohon bawa tentengan minimal jeruk 2 kilo. Kadang-kadang datang doang ke rumah sakit nengokin, nggak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus ditanya, apa yang lu rasain Ji? Lu diimpus di sini, yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu? Iyalah, lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali, gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Nabi demen sama orang susah. Jangankan orang miskin ditengokin, yang ludahin Rasulullah kan tahu sendiri Bu. Mau ke masjid Nabi diludahin dari atas rumah, coh, ya Allah diludahin, senyum. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. 3 harinya lewat, masih diludahin, tetap senyum. Keempat harinya lewat, agak ada yang ludahin bang. Nabi sampai tangan tengok di pinggiran gang masjid. Tengok aja. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa sih? Kayaknya ada yang dicari. Enggak nyari siapa-siapa, cuman saya lagi heran ini. Heran kenapa? Biasanya saya lewat sini udah ada langganan, kok sekarang langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin saya. Oh, si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Ya Allah po, Nabi pulang ngambil makanan, nengokin rumah yang sakit. Sampai depan pintu rumah yang sakit pakai ngomong Nabi, Assalamualaikum. Yang lagi sakit mah di atas balai Bu, lagi kekurub di atas balai lagi ngerintih. Habis vaksin kali dia itu, ya kena Sinovac, agak asian, meriang. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pasti kata langganan kaget Bu. Nabi masuk, yang duduk sakit di hadapan Rasulullah ngomong, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman arisan banyak. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak Rasulullah, luar biasa. Maka selesai maulid, ayo kita peduli dengan orang-orang miskin. Alhamdulillah. Apalagi kemuliaannya, dirawi kita baca lagi, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua, janda tua berarti kan nenek-nenek. Nabi kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang bang, ngiringin di belakang tuh. Bukan berarti mau ngiat bokongnya janda, bukan. Nenek-nenek apa yang dilihat, pakai legging aja depan kendor belakang kendor. Bu, sorry nek, janda. Nabi kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang ngiringin. Kenapa? Khawatir Bu, kalau nenek-nenek jatuh langsung kelihatan sama Nabi, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain bang, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang? Lelet banget aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung juga kagak tahu di belakang. Nih adab akhlaknya luar biasa, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka selesai maulid malam ini, ayo kita perbaharui, rubah akhlak kita yang gak baik menuju ke arah yang baik. Akhlak kepada siapa? Berakhlak kepada Allah, berarti perbaiki ibadah. Yang belum doyan sholat jamaah di Masjid Al-Hidayah, bapak-bapaknya rajin sholat jamaahnya. Bu, suami kita bangunin ya, subuh bangunin, subuh bangunin suami kita. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Ya Bu, ya Bu. Saya yakin Masjid Jami Al-Hidayah gede, cakep, tingkat, luar biasa. Sholat jamaahnya penuh, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini.
Oh kalau udah 3:30 lewat sini nggak bisa masuk, udah banyak orang. Masih dikunci. Masya Allah. Ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan usil mulut. Tumben bang lu ke masjid, lah besok aja kapok. Biarin orang baru belajar, lambat-lambat gak masalah. Orang baru belajar sholat Zohor 2:30 boleh, Asar 5:30 tancep terus bang. Maghrib nyambung sama Isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tuasiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Nabi dakwah dengan akhlak, beliau ngajak bukan ngejek, merangkul bukan memukul, pakai argumen bukan pakai sentimen. Maka yang selesai maulid, ayo perbaiki ibadah. Yang belum doyan ngaji, ngaji. Bu, ngapain lagi udah? Ngaji aja udah sama guru kita. Ustadz saya pengen banget ngaji, ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Iya kalau umur panjangnya kan. Iya kalau udah tua kan mata rada kurang awas, gigi udah pada metik ya kan, kuping rada budek. Diajarin sama orang guru setengah mati. Baca nek innahu kana tawwaba, baca innahu kawat tembaga, begitu kata dia. Tuh kalau udah kuping rada kurang denger. Hanya ngaji jangan ngarepin tua-tuaan. Kalau udah tua kan disinggung kita sama Allah. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa bang, mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi pada gugur, ngomong lantur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Ini semuanya kita ngaji aja udah. Ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Kalau udah di bedong lagi habis udah. Siapa yang bedong? Amil. Asal udah mujur ngalor juga habis udah bu. Makanya jangan macam-macam sama amil. Siapapun yang dipegang amil pasti mati. Ya kan Mil? Nah iyalah macam-macam. Amil tuh orang hebat, jangan salah bu. Siapa yang mau menggantiin amil? Wah susah nyari pengganti amil. Amil tuh pirasatnya cepet. Wah saya punya teman amil untuk uang mandiin orang mati tuh pirasatnya emang bagus. Saya sering nanya soalnya, Mil emang kalau ada yang mati itu lu dapet isyarat apa pirasat gitu ya? Dikasih isyarat. Kadang-kadang dikasih ngimpi katanya. Nih kadang-kadang dia nyampe dalam mimpi besoknya mati gitu. Yang lebih akurat asal ada burung tuh amil ngomong dalam hatinya, ada job nih gitu. Itu akurat banget po. Ditungguin pagi-pagi, kok belum ada pengumuman ini ya di masjid. Ditungguin sampai siang belum ada pengumuman juga. Pas maghrib bininya yang mati. Amil kampung saya, ya Allah mati po. Amil hebat. Makanya kita ngaji udah, ayo datang ke majelis taklim, ikutin guru kita. Guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz saya kan kagak bisa baca kitab, bawa aja ngikutin guru. Guru kebet kita kebet, guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja? Temen nyolek, halaman berapa teh? Boleh kebet doang ini. Datang aja udah, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita sholat 1000 rakaat boro-boro bisa bu, jangankan 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat? Terawih aja niat jadwal imam. Malam ini imamnya dia terawih nih, ya lama nih, lama pindah kita terawih. Ngaku aja udah, apalagi yang 1000. Ya Allah, pahalanya gede, dosa kita dirontogin, dihapus, ditipek, digebeg. Nih raba dosa kita di dada kita, raba po pasti banyakkan dosa bang. Semua kita yang hadirin pendosa, termasuk yang ngomong sama dosanya. Emang tukang ngomong, salahnya diomongan, dosanya diomongan, bener kan? Iyalah makanya saya kalau diomongin orang biarin, gue sih diomongin gak apa-apa, wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Semua kita punya dosa yang kecil-kecil dirontogin dengan kita ngaji. Dosa sama orang tua, mau saudara, dosa sama teman, tetangga, apalagi dosa sama suami. Wah sabar gabrek udah. Nih jangan belaga-belaga budek bu, dosa melaki. Mau berangkat ngaji laki diperintah.
lemes bat mulut. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Bukan di sini, kampung saya tuh. Mau berani banget sama laki begitu. Laki lagi tidur bangunin sama dia. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh nyiat jam. Kan salah itu. Lah ibu aja yang melek nyiat jam. Bakal nyuruh laki lagi merem. Bangun bang, bangun. Lihat no, udah jam berapa. Lah laki lagi tidur suruh nyiat jam. Orang bangunin yang bener apa Pak? Bangun bang, udah siang. Begitu kan enak. Bangun bang, lihat jam berapa no? Lah lagi merem suruh ngiat jam. Bikin dosa nggak terasa. Tuh makanya kalau bininya doyan ngaji mak nggak begitu. Alhamdulillah. Sebab ada doyan bini yang kagak doyan ngaji po. Kejadian kemarin bang, saya dikirimin tuh ada berita di grup WA. Ada seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya. Pecah bocor gara-gara ngasih uang belanja kurang. Makanya bapak-bapak nih yang sering ngasih uang belanja kurang nih, saya saranin tidur pakai helm bang. Ngeri takut bini kita khilaf, takut kejadian lagi. Paling bini kita ditanya sama anak kita, mak itu ngapa sih bapak tidur pakai helm? Lagi ngimpi nge-grab kali neng. Ya Allah, dosa-dosa kita dirontogin. Bini yang soleha, yang tahu ilmunya, doyan ngaji, insya Allah sama suami nurut hormat. Bini yang soleha nggak punya duit, nggak punya beras, jangan minta sama suami. Tuh minta sama Allah lah, Allah maha kaya. Tuh cuman ngomongnya di kuping suami. Laki lagi bengong, tompo aja di kupingnya. Ya Allah, masa nggak ada berasnya ya Allah. Praktekin besok bu, insya Allah manjur. Ya Allah, dosa dirontogin, pahala dapet, silaturahim nyambung. Orang yang rajin silaturahim umurnya panjang, rezekinya murah. Alhamdulillah. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat-nasihatnya. Amin ya robbal alamin. Ayo sesuai tema kita dengan hikmah maulid, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW untuk membangun masyarakat yang lebih berkah dan beradab. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mau ngasih hadiah buat ibu, bapak, adik-adik semua di sini. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan, nanti saya kasih kuis, saya kasih hadiah sarung cap mangga. Nah, bangga pakai sarung cap mangga. Nih, ayo ya. Ada 3 orang karena di sini ada 3 sarung. Siapa yang berani naik ke atas? Nanti saya tanya. Ayo, ntar Om Tile tanya. Dek, siapa yang berani? Empok, silakan. Teteh, abang, nggak apa-apa. Ayo, maju ke depan. Maju, ada mic satu lagi ya bang, sound system tolong. Nah, iya nih, ayo bu, siapa yang berani? Ibu-ibu boleh naik, nah adik-adik boleh naik. Hadiahnya lumayan, sarung sap mangga. Pertanyaannya nggak susah-susah, yang gampang-gampang sekitar sejarah tentang Nabi Muhammad. Ayo apa aja ntar saya tanya di sini, yang gampang pokoknya dah. Ayo siapa yang berani? Ayo ibu, teteh, siapa mainnya nih? Mana Bu RT? Ada? Siapa yang mau naik? Maju. Ayo boleh. Siapa? Ayo dong yang berani. Ayo berani dong. Ayo anak-anak, adek. Boleh nih, lumayan. Nih, ayo sarung cap mangga. Bangga pakai sarung cap mangga. Ayo dek naik, mau? Ayo siapa teteh? Silakan. Buruan, udah lapar ini. Ayo panitia boleh. Siapa anak muda? Silakan. 3 orang. Siap nggak ditanya, bang? Siap nggak dapat kuis? Siap kan dapat pertanyaan? Yang mana? Ayo, sip. Ayo sini. Nah, 1 orang, 1 baru. Siapa lagi? Tuh yang gede, kecil. Nah bertiga ya. Oh mantep nih, ikatan. Wah berapa ikat nih? Ikatan Remaja Masjid Jami Al Hidayah. Mantap. Mari bang, mic-nya guru. Nah ini pegang dulu nih buat abang nih. Ayo bang pegang. Nah jangan malu-malu, udah pakai alma mater keren ini. Masya Allah luar biasa. Jangan duduk aja. Ayo kenalan bang. Bang kenalan bang. Kenalan. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Reynaldi Valentino. Muhammad Reynaldi.
Rainaldi. Bang Renaldi masih kuliah apa sekolah? Masih sekolah. Masih sekolah. Kok udah malam masih sekolah aja? Bang Renaldi, masya Allah, lihat kamera tuh, ada masuk kamera. Pertanyaannya yang gampang apa yang susah? Pakai mic dong, pakai mic. Terserah Ustadz aja. Oh iya, berarti yang susah ya. Siapakah sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah? Ali bin Abi Thalib. Yang menemani, oh iya, yang mudah-mudahan ini Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, 100. Mantap. Bang Renaldi, hadiahnya langsung diserahkan. Sarung cap mangga. Bangga pakai sarung cap mangga. Gampang kan? Ya, gampang kan? Iya, makasih Bang Renaldi. Ya, silakan duduk. Nah, ini ntar belakangan baju coklat. Nah, ini. Nah, sini jangan diem aja sini. Nah, ini dia nih. Itu tanya nih. Ayo sini kenalan dulu, Bang. Siap dong, semangat dong. Ya, ke mic. Siap. Ya, siap. Berhitung. Pakai mic dong, ayo. Itu kan diajak ngomong. Ya, kenalan dulu, Bang. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Rifki Al-Ghifari. Rifki Al-Ghifari. Kelas berapa, Bang? 4. 5. Lah, lupa kelas. 5. Sama Bang Rifki kemarin sama siapa? Sama teman-teman. Bapak ikut? Enggak. Mana Bapak? Ngojek? Di rumah. Oh, di rumah. Mulai ngapain dia ya di rumah? Coba ntar. Masya Allah. Bang Rifki, siap pertanyaannya? Siap. Ntar hadiahnya langsung dapat sarung cap mangga. Buat siapa ini kalau dapat? Buat Bapak. Buat Bapak. Oh, bapaknya kagak datang, jangan dikasih. Iya udah, ntar buat Bang Rifki. Bang Rifki, pertanyaannya siap ya. Siapakah Presiden Republik Indonesia yang ketiga? B.J. Habibie. B.J. Habibie. Ya, mantap. Terima kasih Bang Rifki. Hadiahnya langsung sarung cap mangga. Bangga pakai sarung cap mangga. Makasih Bang. Wah, kesalaman Bang, sobat lu. Iya gitulah biar enggak selek ya. Foto-foto. Oke guys, saya bukan guys. Oke guys ya. Makasih Allah. Ya, alhamdulillah. Udah, ini Ki, udah dapat Ki. Ini siapa nih? Nih, belum kenalan. Satu lagi. Siapa Bang? Guru. Nih tim hadro kayaknya nih. Ya cakep ini. Udah lunas belum? Seragamnya udah lunas belum? Ya nggak apa-apa, 2 kali bayar kali ya. Nah Bang, kenalan namanya siapa Bang? Namanya Muhammad Tegar Ilham Saputra. Hah? Muhammad Tegar Ilham Saputra. Yang jelas apa? Ayo. Muhammad Tegar Ilham Saputra. Muhammad Tegar Ilham Saputra. Panjang amat lu, kagak meriang. Masya Allah. Muhammad Tegar Ilham Saputra. 4 nama di bawah semua dia po. Ya, Muhammad Tegar Ilham Saputra. Bang, kuliah, kerja? Enggak, Ustaz. Sekolah? Enggak, Ustaz. Ngapain? Main hadroh. Main hadroh doang? Iya. Main cewek enggak? Enggak, Ustaz. Masya Allah. Bang Ilham, manggilnya Ilham aja dah. Nih pertanyaannya, siapakah istri Rasulullah yang mendapat julukan Ya Humairah? Siti Aisyah. Siti apa? Siti Aisyah. Siti Le. Siti Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Ya tunjukin nomor dia no, udah dino iya ya. Siti Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Bang Ilham, hadiahnya sarung cap mangga. Bangga pakai sarung cap mangga. Terima kasih Bang Renaldi, makasih Abang Rifki. I love you full everybody. Masya Allah Bang Rifki, Masya Allah, senyumnya ngajakin jual tanah. Ya Allah, makasih ya Abang ya. Terima hadiahnya, insya Allah manfaat, pakai apalagi kalau musim hujan, pakai itu kredong anget banget dah, sarung cap mangga ya Bu. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Yang hadir panjang umur. Udah 11:30 udah lapar banget, ini belum makan, baru nyampe tadi langsung naik panggung. Belum dikasih makan apa-apa. Ya Allah, bohong ya dah.
Kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadiri panjangkan umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari penyakit. Anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solehin dan solehat. Doakan orang-orang tua kita, ibu bapak, keluarga yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doakan para guru, para kiai, para ustadzah kita, diberikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doakan para pemimpin kita senantiasa diberikan kekuatan dalam melayani, mengayomi kita semua sebagai rakyatnya, sebagai masyarakatnya, sebagai warganya. Doakan pemimpin kita agar segera takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Dan kita minta kepada Allah, kumpul kita malam ini berharap kembali kumpul di bawah naungan bendera Rasulullah SAW, diakui kita sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya, Ibu jangan pulang dulu, ada guru kita yang mimpin doa dulu selesaiin, insyaallah. Habis doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.